Halo kawan sebumi dan setata surya, kembali lagi di channel Car Driver Solar System. Video kali ini adalah video spesial di mana kita akan melakukan video POV driving sambil ngobrol episode pertama. Oke, di episode pertama dari POV driving sambil ngobrol ini kita akan membahas mengenai sebuah tes ELPT ITB untuk keperluan sertifikasi pasca sarjana dan juga kebutuhan yang relevan lainnya. Jadi di video kali ini kita akan POV driving sambil membahas mengupas tuntas apa itu ELPT ITB, tips and triknya, dan juga gimana caranya bisa lolos di ELPT ITB. Oke, yang pertama kita langsung bahas saja apa itu ELPT ITB. Oke, ELPT ITB adalah English adalah English Language Proficiency Test, dimana ini tuh mirip tes TOEFL, hanya saja ini diadakan oleh UPT ITB. Untuk keperluan apa saja? Ada banyak untuk pasca sarjana, pendaftaran pasca sarjana ya ITB, lalu untuk sertifikasi dan juga keperluan mungkin untuk melamar kerja juga bisa sebetulnya. Jadi itu ya ELPT ITB. Kalau misalkan ada yang bertanya apakah ELPT ITB bisa menggantikan TOEFL, tergantung kebutuhannya teman-teman. Kalau misalkan untuk melamar pekerjaan, terus pekerjaan itu membutuhkan TOEFL, ya sepertinya kurang tepat jika kita menggunakan ELPT ITB. Tapi bisa saja kita propose di mana kita bilang ELPT ITB ini ekuivalen atau setara dengan TOEFL, bisa aja selama lembaga yang teman-teman atau perusahaan yang teman-teman lamar ini menerima gitu ya. Tapi sesuaikan penggunaannya itu ya. Lalu kalau misalkan ada yang bertanya juga apakah ini mobil kemana lagi tiba-tiba bro, that's dangerous actually. Oke, setelah kita bahas apa itu ELPT ITB, kita bahas gimana cara pendaftarannya. Oke, cara pendaftarannya bisa klik link di sini ya. Link di sini, terus teman-teman bisa baca informasi detail tentang tesnya kapan, lalu diadakannya sebagai luring atau daring. Jadi ada dua opsi untuk tes ini, ada online maupun offline, dimana kalau offline ini langsung datang ke ITB, ke unit pengembangan SDM-nya, lalu nanti tes di sana menggunakan lembar jawaban komputernya LJK, dan sistemnya ini bukan yang disilang ya teman-teman, tapi dibuletin ya. Ini masih sistem yang jadul ya, udah lama banget. Terakhir kami adalah car driver senior melakukan tes itu adalah pada saat kayaknya ujian masuk kuliah dulu, S1 ya, sarjana. Itu kami masih bulet-buletin. Itu sekitar ya beberapa tahun yang lalu lah, sudah cukup lama. Dan ternyata untuk tes ya TOEFL juga sekarang masih sama sih, TOEFL, ITP juga masih sama, masih harus ngebuletin. Itu PR banget. Offline-nya seperti itu, tes ngebuletin. Dan kalau online-nya ya kita tinggal klik-klik ya, memakai sistem. Dan harganya sendiri ini berbeda teman-teman. Harganya kalau untuk yang offline 250.000 per Februari 2025 kemarin pada saat kami mengambilnya. Kalau yang online ini 400.000 per Februari 2025 kemarin. Jadi harga ini bisa berubah, bisa saja lebih murah, tapi seperti tidak mungkin. Bisa jadi lebih mahal karena ya inflasi dan segala macamnya. Jadi itu harganya berbeda. Mungkin
400.000 untuk maintenance sistemnya segala macam, jadi lebih mahal. Sementara kalau yang offline-nya 250.000, lebih murah juga dibanding ITP TOEFL, yaitu lebih murah. ITP TOEFL itu sekitar 500.000, itu 2020 ya. 500.000. Pagi-pagi di bulan Ramadan ada konflik lagi aja, bro. Aduh. Oke. Nah ini nih. Sebuah fenomena yang gak akan ditemukan ketika kita ngobrol atau video lainnya. Ngobrol doang gitu ya, gak akan nemu hal-hal kocak di jalanan kayak gini gitu. Hanya ada di POV driving sambil ngobrol kita bisa menemukan kekocakan dan keanehan para pengendara mobil dan juga motor di jalanan. Oke, kembali ke video, kembali ke obrolan tadi. Itu tadi harganya dan juga mekanisme tesnya. Mekanisme pendaftaran juga tadi sudah dijelaskan di website tadi. Oh ya, di website tadi juga teman-teman bisa mengisi form, nanti diarahkan untuk mengisi form, memilih jadwalnya kapan, harinya, dan jamnya juga. Setelah mengisi form nanti teman-teman melakukan pembayaran, menampilkan masih aja berantem dah, masih aja ngelaksan, kayaknya nggak terima banget gitu, nggak terima banget nih. Nggak terima banget nih, apa namanya, disalip nih sama nih Fortuner nih. Aduh. Melakukan pembayaran, nanti teman-teman upload bukti pembayarannya di form yang kedua setelah pendaftaran. Jadi ada dua form pendaftaran dan juga form upload bukti pembayaran. Dan setelah itu nanti teman-teman akan, kalau nggak salah, mendapatkan email kalau misalkan pendaftarannya berhasil. Dan nanti akan ada juga email undangannya, itu dekat-dekat hari H. Detail mengenai tesnya segala macam nanti akan diberitahukan di email tersebut. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin lebih menggali juga pertanyaan lain, atau misalkan ada pertanyaan lain yang misalkan belum dijelaskan di email tersebut, teman-teman bisa langsung tanyakan melalui email itu juga, karena responsif admin dari emailnya, admin ITB ini responsif. Jadi kita nggak kesulitan untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Memang udah merah lagi aja, padahal baru berjalan. Ini berapa kali merah perasaan. Aduh. Ya begitulah kehidupan teman-teman. Oke, sekarang bagian ketiga, tips and trick gimana caranya bisa lulus tes ELPT ITB. Yang pertama tentu saja persiapkan fisik teman-teman, mental teman-teman, karena jujur setelah kami sudah lama sekali tidak ngebulet-buletin itu menguras tenaga, bikin tangan pegel, apalagi lagi bulan puasa pada saat itu benar-benar lupa bulan puasa atau bukan ya? Belum bulan puasa. Jadi harus persiapkan fisik, istirahat yang cukup, dan juga harus peregangan, banyak stretching kalau misalkan pilih yang offline. Tapi kalau yang online kayaknya nggak perlu sih ya, hanya istirahat yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajari soal-soal ya tes latihan TOEFL pada umumnya gitu. Seperti listening section ini benar-benar harus dipersiapkan, karena ini tes awal. Bisa jadi bikin down teman-teman, karena tesnya ini berurutan ya, nggak bisa dicek celok. Jadi misalkan teman-teman pengen ngerjain dulu yang bagian akhir gitu ya, reading section, itu nggak bisa. Jadi harus ngikutin polanya. Yang bisa mungkin nanti agak cek celok itu setelah listening section ya. Listening section itu harus benar-benar dipersiapkan. Itu yang bisa jadi pondasi mental teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman down, mengalami kesulitan, ngerasa dalam tanda kutip gagal gitu ya di
listening section itu wah udah ambrol sih, hancur gitu ya. Emang boleh muter balik ke sini? Boleh muter balik ke sini? Ya nggak tahu lah. Aduh. Kenapa ada tuh mobil dari tadi? Kenapa ada tuh mobil dari tadi dah? Ada. Mobil HRV hitam. Ada aja dah. Ini lagi mobil-mobil depan kami ngasih aja lagi. Ada. Oke. By the way tadi harusnya motor juga itu sebenarnya nggak boleh loh di situ sebenarnya. Oke. Kembali ke pembahasan, ke diskusi kita soal ELPT. Mana tadi? Oh ya, listening section harus dipersiapkan karena itu bahaya banget sih. Kami sendiri yang sudah mempersiapkan benar-benar gitu ya tidak benar-benar matang. Ya bisa dibilang setengah matang lah ya, karena ada pekerjaan juga. Jadi listening section itu menggoyahkan mental gitu. Pertama di LPT ini mirip TOEFL lah ya. Listening section ini untuk satu soal ya. Untuk 5 soal, bahkan untuk 5 soal atau untuk beberapa soal itu diperdengarkan satu audio, satu cerita, mungkin satu story. Nah, setelah satu story itu diperdengarkan, ambulans kita kasih dulu. Bisa belok kiri Pak, silahkan. Harus kasih ya teman-teman, di jalanan seperti ini harus kasih ambulans karena darurat. Oke, kembali ke diskusi tadi, ke obrolan tadi ya. Nah, harus satu set audio itu, satu cerita itu diperdengarkan dan tanpa diulang, hanya sekali diperdengarkan, langsung bersambung ke pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi misalkan satu cerita nih sudah beres, langsung lanjut pertanyaan satu persatu. Dan itu kalau misalkan kita nggak merhatiin sedikit nggak merhatiin gitu ya, ada yang miss, udah kesananya tuh agak susah tuh. Akan susah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya, karena pertanyaan-pertanyaan ini sangat depends on the story yang diperdengarkan tadi. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan mental, mempersiapkan diri, kita belajar, kita mencoba memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada, mendengarkan story yang diperdengarkan. Coba apa aja tuh? Pengen aja. Kita harus mendengarkan story-nya baik-baik. Lalu pada saat pertanyaannya ditanyakan pun harus didengarkan baik-baik juga gitu ya. Dan kalau bisa ditandain dulu aja, karena buletin itu waktunya cukup lama ya. Kalau karena kami lambat untuk membulet-buletin dengan sempurna, kami menandai terlebih dahulu dan nanti setelahnya baru dibuletin secara sempurna. Jadi itu selesai listening section, lanjut ke structure. Apa namanya kalau nggak salah, structure lah intinya. Jadi kita mengkoreksi grammar yang ada atau mengisi kekosongan yang ada gitu ya, mengisi satu kalimat ada yang kosong katanya, kita isi di situ. Structure kalau nggak salah ya. Tolong tulis di kolom komentar ya kalau misalkan salah. Structure di situ ada beberapa soal, kalau nggak salah 50 soal juga atau 30 ya, saya lupa. Cukup banyak soalnya. Jadi listening ada 50, structure 50, reading juga 50. Kalau nggak salah sebanyak itu ya, memang sebanyak itu memang. Dan untuk structure
juga harus dipersiapkan, harus latihan banyak. Intinya semua juga banyak latihan ya. Latihan banyak. Dan jujur structure bagi kami adalah kedua tergampang lah ya setelah reading. Entah kenapa kemarin itu tesnya lebih gampang reading dibanding structure. Tapi in general biasanya kami merasa structure lebih gampang dibanding reading. Ya, itu. Jadi kami mencoba untuk latihan dan it works. Untuk ELPT ini setelah structure baru ke reading. Nah, untuk triknya reading, triknya structure dulu deh ya. Triknya structure ini ya cuma banyak latihan doang sih sebenarnya sih. Banyak latihan, terus banyak pelajari tentang structure, tenses. Itu harus banyak belajar itu sih. Jadi kalau itu works bagi kami. Lalu ke reading section yang udah klise dan mungkin teman-teman pernah dengar juga di reading section ini, jangan baca soalnya dulu, baca pertanyaannya dulu, baca pertanyaannya apa, baru baca soalnya dan cari bagian yang relevan, baru isi, karena pasti ketemu gitu ya. Kami juga tidak menemukan hal-hal yang terlalu aneh sih sebetulnya. Terlalu aneh itu kami tidak menemukan. Jadi reading dan structure normal, gak terlalu sulit. Tapi yang menurut kami sangat sulit adalah listening section. Itu benar-benar no debat, susah banget. Bagi kami ya, karena ceritanya itu cukup panjang. Dan kalau ELPT ini untungnya memang aksennya bukan aksen Inggris, British atau USA gitu ya, tapi ini orang Indonesia yang merecord audio mereka. Jadi aksennya aksen Indonesia, bahasa Inggris, jadi masih cukup dipahami, cukup mudah dipahami. Tetapi karena panjangnya itu, kita harus fokus, benar-benar fokus. Itu sih. Dan ya alhamdulillah kemarin untuk tes LPT-nya lolos di sini di atas passing grade ya. Jadi passing grade-nya itu 90. Jadi kami di atas 90. Beda dengan TOEFL. TOEFL kan sampai 600 sekian ya, sampai 700 atau 600 sekian, kami lupa. Jadi 90 ini sekitar ekuivalen dengan TOEFL itu sekitar 400 atau 300 sekian. 400 sih kalau nggak salah ya. 90 ini ekuivalen dengan TOEFL 400. Jadi teman-teman harus persiapkan itu. Misalkan butuh tes LPT ITB, harus persiapkan listening, structure dan juga reading, latihan itu semua. Dan persiapkan fisik teman-teman, mental teman-teman juga. Harus banyak istirahat dan harus yakinkan dalam diri teman-teman kalau teman-teman itu bisa. Sesulit apapun itu. Jangan patah semangat. Jangan putus asa ketika menemukan soal-soal yang sulit, karena memang sulit. Bikin mental down. Tapi tetap yakin, tetap cari soal yang lebih mudah terlebih dahulu di structure dan reading ya, terutama. Jadi ketika ada soal yang stuck dalam waktu let's say 20 detik aja atau 30 detik stuck, udah skip dulu biar itu setelah kita sampai di akhir, kita kembali ke soal-soal yang belum kita jawab tadi. Jadi memang nggak tahu ini kayaknya sengaja atau enggak ya, kayaknya sengaja sih kalau menurut kami. Penempatan soalnya itu di mix gitu, antara yang paling susah, paling gampang itu di mix gitu. Jadi kami menemukan soal yang paling susah itu ada di awal. Di awal-awal section gitu ya. Lalu soal-soal yang lebih mudah itu ada di agak-agak akhir lah, tengah tapi agak akhir. Akhir itu biasanya ada yang mudah tapi ada juga yang sangat-sangat sulit. Jadi itu yang kami temui pada saat itu ya. Entah kalau misalkan teman-teman yang akan tes
dalam waktu depan atau in future gitu ya. So ya, itu tadi sih tips and triknya untuk tes ILPT ITB. Mungkin itu ya untuk video POV driving sambil ngobrol episode pertama kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lancar tesnya dari awal pendaftaran sampai nanti hasilnya juga bisa sesuai keinginan teman-teman, bisa bagus hasilnya. Dan tadi juga nemunya ya nggak terlalu banyak sih ya yang nyelenehnya di jalan. Tapi ada aja drama pagi-pagi gini sambil nyetir di perkotaan. Jadi mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya untuk episode pertama. Episode kedua kita akan coba bahas UPDA ITB. Nah, ini TPA-nya ITB. Kami akan bahas di episode kedua. Jadi stay tune di channel ini. Di channel kami juga ini ada review mobil dan juga video-video komparasi lainnya. Jadi kalau misalkan berkenan, silakan mampir ke video-video kami lainnya soal otomotif. Ada juga video review kemacetan, video apa ya, ala-ala review dari Cranky Driver. Cranky Driver dalam bahasa Inggris yang akan mereview situasi dan juga rasa berkendara, rasa mengendarai mobil di tengah perkotaan di Indonesia. Tonton juga videonya. Dan nanti di video kedua, di episode kedua POV driving sambil ngobrol ini, kita akan ngebahas soal UPDA, tes UPDA seperti ini, komprehensif. Jadi stay tune ya. Mohon bantu subscribe channel ini ya. Bantu kami untuk mencapai 500 subscriber. Komen di kolom komentar untuk ngobrol-ngobrol. Kalau ada pertanyaan soal tes ILPT ITB yang belum dibahas di video ini, bisa langsung komen, nanti akan kami coba bantu jawab kalau kami tahu. Mungkin itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.